Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan kembali belajar di mata pelajaran fisika bab setelah kinematika, yaitu bab dinamika. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Yang berikutnya adalah melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan benda. Nah, pertanyaannya di sini adalah mengapa benda bergerak? Pasti jawabannya sama seperti di SMP ya, karena ada gaya. Nah, penjelasannya itu bagaimana efek gaya sehingga menyebabkan benda bergerak, itu adalah sebenarnya seperti ini. Jadi benda yang diam, dia akan bergerak jika diberi percepatan. Nah, konsekuensinya apa? Benda tersebut nanti akan memiliki kecepatan setelah ada percepatan tuh. Nah, kalau benda tersebut memiliki kecepatan, maka dia dapat berpindah posisi dalam selang waktu tertentu. Akibatnya, benda tersebut akan bergerak karena berpindah posisi. Ya. Nah, percepatan tersebut menyebabkan benda bergerak. Nah, baru apa yang menimbulkan percepatan? Jawabannya adalah gaya. Ya, dalam hal ini memang gaya yang menyebabkan benda bergerak. Nah, bagian dari mekanika yang membahas mengenai gerak dengan melibatkan penyebab geraknya itu disebutnya dengan dinamika. Jadi kalau kemarin kinematika itu bendanya tidak membahas penyebabnya. Makanya tiba-tiba dia bergerak dari kecepatan awal menjadi kecepatan akhir seperti itu. Tidak membahas penyebabnya, itu adalah kinematika. Kalau hari ini kita akan membahas gerak benda dengan melibatkan penyebabnya, yaitu gaya. Nah, hukum tentang gaya itu nanti dijelaskan waktu di SMP sudah, yaitu di hukum apa? Hukum Newton. Hukum Newton nanti ada berapa? Ada 3 ya. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Nah, kita akan membahas tentang konsep hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton itu kalau singkatnya itu sigma F sama dengan 0, maka benda tidak dipercepat. Itu nanti bendanya berarti konsekuensinya ada 2 keadaan gitu ya dulu di SMP ya, yaitu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Iya, betul. Jadi, jika gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka bendanya itu ada 2 keadaan, diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Mengapa bisa seperti itu? Penjelasannya adalah ini. Jadi semua benda itu sebenarnya cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam, dia akan tetap diam. Benda yang bergerak itu tetap akan bergerak tapi dengan kecepatan konstan. Nah, hukum 1 Newton itu sebenarnya mendefinisikan adanya sifat kelembaman benda. Apa sih? Nanti kelembaman benda itu besarannya dinamai dengan massa. Karena sifat kelembaman ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Nah, keadaan gerak itu direpresentasikannya dengan apa? Atau digambarkannya oleh kecepatan. Jadi, sifat kelembaman itu mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya. Makin lembam atau makin besar kelembamannya, maka makin kuat benda untuk mempertahankan sifat kelembamannya. Maka, kalau begitu berarti bagaimana dia agar dipaksa bergerak atau untuk mengubah kecepatannya, maka diperlukan pengganggu yang lebih besar. Siapa pengganggu tersebut? Pengganggu tersebut adalah gaya. Kalau tidak ada gaya, ya dia akan diam aja, ya, malas gerak katanya gitu.
ya. Atau dia bergerak tapi bergeraknya dengan kecepatan tetap terus seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya, makin besar massa, maka benda tersebut makin lembab. Itulah penyebabnya kenapa kita sangat sulit mendorong benda yang memiliki massa lebih besar daripada benda yang memiliki massa lebih kecil, karena kelembabannya lebih besar atau kemalasannya lebih besar, seperti itu. Berikutnya ini, aplikasi hukum 1 Newtonnya bagaimana? Hukum 1 Newton itu kan sigma F sama dengan 0. Kapan sih kita pakai sigma F sama dengan 0? Itu kalau ada kata-kata di soal tersebut keadaan bendanya diam atau setimbang. Itu baru kita pakai sigma F sama dengan 0. Atau ada pernyataan bendanya bergerak dengan kecepatan tetap. Itu juga kita pakai sigma F sama dengan 0. Atau ada kata-kata bendanya diberi gaya, tapi statementnya tepat akan bergerak. Nah, kalau tepat akan bergerak, udah bergerak apa belum? Belum. Jadi, kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Paham ya? Oke, yang berikutnya sekarang kita akan bahas di sini hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu kalau di SMP langsung jawab. Pertanyaannya pernyataannya sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya seperti ini. Hukum 2 Newton itu sebenarnya menjelaskan perubahan keadaan gerak. Hukum ini menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda tersebut bekerja gaya. Gayanya yang bekerja itu berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Nah, besarnya perubahan keadaan gerak itu nantinya sama dengan gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Ya. Jadi sebenarnya ini gayanya sebanding dengan perubahan keadaan gerak per satuan waktu. Nah, besaran apakah yang didefinisikan sebagai keadaan gerak? Itu yang paling tepat mendefinisikan keadaan gerak, ya massa dan kecepatan. Karena kan tadi massa kelembaban gitu ya. Nah, kecepatan itu menunjukkan bendanya sudah bergerak atau belum. Jadi, alasan pengambilan definisi ini karena makin besar massa, maka makin sulit mengubah keadaan gerak. Yang kedua, makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang besar pada benda tersebut. Maka konsekuensinya jadi yang menggambarkan keadaan gerak adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Ya. Nah, nanti kalau di bab berikutnya, perkalian massa dan kecepatan itu didefinisikan dengan momentum. Jadi boleh nanti gaya itu, nanti ujung-ujungnya adalah delta momentum dibagi dengan delta T. Tapi sabar ya, penjelasan itu nanti kita jelaskan di bab berikutnya. Ujung-ujung ke sini dulu. Karena tadi boleh massa dan juga perubahan kecepatan kan? Nah, selain keadaan gerak itu boleh berarti M dikalikan dengan A. Ini sudah di SMP. Karena A-nya tetap, maka gambarannya jadi adalah GLBB geraknya ya. Ini aplikasi hukum 2 Newtonnya, kesimpulannya. Jadi aplikasi hukum 2 Newtonnya, kalau sigma F-nya sama dengan M dikalikan A, A-nya tetap, maka nanti bendanya itu bergerak dengan percepatan tetap GLBB. Nah, kaitkan dengan persamaan GLBB. Persamaan GLBB-nya kan ada 3 kan? Ada VT sama dengan V0 plus AT, X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. A-nya ini bisa dikaitkan ke persamaan hukum 2 Newton yang sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke, yang berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang sigma F-nya. Sigma F itu adalah resultan gaya. Nanti kita masukkan adalah gaya yang sejajar dengan gerak benda. Ya, berikan positif jika searah, berikan negatif jika berlawanan arah. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita akan bahas di sini tentang hukum 3 Newton. Hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi tapi berlawanan arah. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, gaya aksi, maka benda kedua akan melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama tapi arahnya berlawanan atau gaya reaksi. Ini contohnya.
Kalau kita mendorong dinding dengan tangan, maka gaya yang dilakukan tangan pada dinding itu adalah gaya aksi. Secara otomatis, maka dinding akan memberikan gaya kepada tangan kita. Gaya yang dilakukan dinding pada tangan kita itu disebutnya dengan reaksi. Ya, ini juga sama contohnya ketika kaki kita menekan pada tanah, maka tanah akan melakukan gaya pada kaki kita, yaitu gaya reaksi. Tapi harus diingat nanti, gaya aksi dan reaksi itu bekerja pada benda yang berbeda, sehingga tidak saling meniadakan. Jadi kalau ini dilakukan oleh tangan, yang ini dilakukan oleh tembok. Jadi makanya tidak saling meniadakan. Paham ya? Itu tentang konsep hukum 3 Newton. Ini kita akan bahas lagi tentang konsep gaya berat. Gaya berat itu dilambangkan dengan W karena dia berasal dari kata weight. Definisi gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa. Di SMP sudah, cara menentukan gaya berat itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Tapi yang perlu diingat ini nih, gaya berat itu bekerja pada titik pusat massa. Lalu arah gaya beratnya selalu menuju ke pusat bumi. Jadi kalau menggambar gaya berat, itu kita mulai dari tengah-tengah atau dari pusat massa benda tersebut. Ya, baru ke bawah karena arahnya menuju pusat bumi. Ini juga sama kalau bendanya digantung, tetap gaya beratnya kemana? Ke bawah mulai dari tengah. Ini juga sama. Ini kalau bendanya berada di bidang miring, tetap gaya berat mah ke bawah, mulainya dari tengah. Paham kayak gitu ya? Oke, kita akan bahas lagi di sini tentang konsep gaya normal. Dilambangkan dengan N, definisi gaya normal adalah gaya reaksi akibat benda menekan bidang. Ya. Nilai gaya normal ini nanti dapat dicari dari persamaan sigma F di mana gaya normal berada. Jadi kalau gaya normalnya berada di sumbu Y, maka nanti kita menentukan atau mencari gaya normal dengan dari persamaan sigma Fy. Tinggal dianya bergerak atau tidak. Kalau dia bergerak berarti dengan percepatan berarti M kali A. Kalau dia diam berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Nanti kita akan dapat menentukan gaya normalnya. Lalu yang berikutnya, arah gaya normal itu tegak lurus bidang sentuh atau menghadap bendanya. Ya. Jadi kalau kayak gini bendanya kan ada di atas, berarti menghadap bendanya. Gaya normal mulainya dari sini karena kan dari bidang sentuhnya. Kita mulai dari sini tegak lurus bidang sentuh maka ke atas. Ini bidang sentuhnya yang ini. Maka gaya normalnya menghadap bendanya, maka gaya normal jadi ke bawah. Ini bidang sentuhnya yang ini. Maka gaya normalnya menghadap bendanya maka ke kanan. Ini bidang sentuhnya yang ini, gaya normalnya maka ke sana karena menghadap bendanya. Paham kayak gitu? Itu tentang konsep gaya normal. Sekarang contohnya aplikasi dari hukum 2 Newton atau hukum 1 Newton itu ketika dikaitkan dengan sistem lift. Contohnya seperti ini. Seseorang dengan massa M kilogram berada dalam lift yang diam atau bergerak ke atas atau bergerak ke atas dengan percepatan A atau bergerak ke bawah dengan percepatan A meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi adalah G, maka desakan kaki orang pada lantai lift adalah, nah ini. Ini ada 3 keadaan sebenarnya kalau kita kriteria, di mana lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu kita samakan karena mereka memiliki kriteria berarti tidak dipercepat. Kalau tidak dipercepat berarti sigma F-nya sama dengan 0. Diam tidak dipercepat, kecepatan konstan pun tidak dipercepat atau A-nya sama dengan 0. Maka berapakah gaya desakan kakinya? Gaya desakan kaki itu sama aja dengan kita definisikan dengan gaya normal. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Nilainya sama dengan gaya normal, ya, gaya desakan kaki orang pada lift itu.
Nah, ini karena orangnya punya massa, berarti tadi kita sudah mendefinisikan berarti dia punya gaya berat ke bawah, W. Maka berarti sigma Fy-nya kita masukkan, ada N ke atas, ada W ke bawah. Maka sigma Fy-nya jadi, atau resultan Fy-nya jadi N min W sama dengan 0. Maka berarti N-nya akan sama dengan W. W-nya siapa? W-nya adalah M dikalikan dengan G. Maka gaya desakan kaki ketika liftnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu sama dengan W atau mg. Ya. Sekarang kita lihat lagi di sini. Bagaimana kalau liftnya bergerak ke atas dengan percepatan A? Berarti sigma Fy-nya tidak lagi sama dengan 0 resultannya. Resultan sigma Fy-nya tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, kita lihat di sini dengan menggunakan tadi aturan hukum 2 Newton. Ya, berikan positif, kan sigma F-nya yang dimasukkan adalah yang sejajar dengan gerak bendanya. Sejajar itu bisa searah atau berlawanan. Nanti berikan searah itu dengan A itu positif, kalau yang berlawanan dengan A itu negatif. Jadi dalam hal ini berarti N searah plus N min W, karena berlawanan arah dengan A. Jadinya N min W sama dengan M dikalikan A. Maka N-nya jadi sama dengan W ditambah MA. W-nya kita keluarkan MG ditambah MA, maka N-nya, M-nya kita keluarkan. Berarti M kurung buka G plus A. Itu kalau liftnya bergerak ke atas. Nah, bagaimana jika liftnya bergerak ke bawah? Maka berarti yang searah dengan A-nya adalah W. Maka jadi resultan atau sigma Fy-nya jadi diganti yang searah dengan A-nya W, ya N-nya jadi berlawanan arah dengan A. Jadinya W min N sama dengan M dikalikan A. Maka N-nya jadinya bagaimana? W min MA. N itu sama dengan W-nya MG min MA, M-nya kita keluarkan jadi G min A. Nilai N ini itu adalah nilai gaya desakan kaki. Atau sama juga dengan nilai dari angka yang ditunjukkan oleh timbangan ketika kita menimbang di dalam lift. Jadi N itu seperti ini. Makanya kalau liftnya sedang ke atas, maka angka yang ditunjukkan oleh timbangan itu akan lebih besar. Kalau ingin lebih ringan, berarti ketika liftnya bergerak ke bawah, karena angka yang ditunjukkan oleh timbangannya itu kan jadi M kurung buka G min A, jadi lebih kecil. Paham kayak gitu ya? Itu tentang konsep lift. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal penentuan gaya normal nih. Perhatikan gambar di bawah ini, jika ada F1 ke bawah 5 Newton, F2 ke atas 8 Newton. Jika massa baloknya 3 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, besar gaya normal yang dialami balok adalah, nah ini kita yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar diagram gayanya, itu penting. Kalau benda, bermula dari benda bermassa berarti punya gaya berat, gambar arah W-nya kemana? Ke bawah. Oke, terus setelah itu bendanya berada di atas meja, berarti dia bersentuhan kan? Kalau bersentuhan berarti ada gaya normal, kemana arahnya? Ke atas. Sehingga baru nanti ketika kita menentukan gaya normal ada di sumbu apa? Di sumbu Y. Bendanya tidak bergerak, berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Sekarang kita tentukan sigma Fy-nya. Sigma Fy-nya berarti ada N ke atas, ada F1 ke bawah, ada F2 ke atas, ada W ke bawah. Maka persamaan sigma Fy-nya jadi N, ambil ke atas positif, ke bawah negatif saja ya. N min W min F1 plus F2 sama dengan 0. Maka pindahkan semua W, F1 dan F2 ke kanan, maka kita akan dapat nilai N. Berarti N-nya sama dengan W ditambah F1 min F2. Ya, kita akan dapat ini. Oke,
Yang berikutnya ini, gaya normal yang dialami oleh balok bermasa 2 kg di bawah ini. Ini diminta untuk menentukan gaya normal. Seperti tadi, maka ini karena ada gaya miring, maka kita refleksikan dulu. Ada F cos dan F sin kan? Berarti ini sumbangan ke sini F cos, ke atas ada F sin. Tadi benda punya massa berarti punya W, benda bersentuhan berarti punya N ke atas. Baru kita tentukan sigma Fy-nya karena dia tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Ke atas ada N, ke bawah ada W, ke atas ini masih lihat ada F sin karena sumbangan dari F yang miring ini kan. Berarti nanti persamaan sigma Fy-nya N min W plus F sin 30 sama dengan 0. Maka kita dapat N-nya sama dengan W min F sin 30. Berarti N-nya sama dengan W-nya kita masukkan karena masanya 2, berarti W-nya 20 ya. Min F-nya kita masukkan nilainya katanya 18 sin 30. Sin 30-nya setengah. Berarti 20 min 9, maka kita akan dapat 11. Paham? Oke, yang berikutnya ini. Ini soalnya sama dengan tadi yang nomor 2, tapi yang ditanya adalah tentukan nilai percepatan. Kalau gerak benda berarti kemana? Ke sana, karena ditariknya ke sana kan. Nah, berarti kalau kita ingin menentukan percepatan karena gerak bendanya pada sumbu X, maka berarti sigma Fx kita carinya. Sigma Fx-nya karena bendanya bergerak, sudah ada percepatan, berarti sama dengan M dikalikan dengan A. Ingat, yang dimasukkan di dalam sigma F adalah gaya yang sejajar dengan gerak benda. Tadi gerak benda kemana? Ke sana. Berarti yang sejajar siapa? Yang F cos-nya saja. Kenapa Bu N tidak dimasukkan? Karena tidak sejajar. W pun begitu, tidak sejajar. F sin pun tidak begitu, tidak sejajar. Ya. Jadi yang dimasukkan hanya F cos 30. Baru sama dengan M dikalikan A. Tadi F-nya 18, cos 30 setengah akar 3 sama dengan katanya M-nya 2. 2A. Nanti ngitung-hitungan kalian akan dapat nilai A 4,5 akar 3 meter per sekon kuadrat. Paham kayak gitu ya? Sekarang kita lihat di sini jika bendanya terletak pada bidang miring. Sebuah balok 2 kg berada di atas bidang miring yang sudut kemiringannya itu alfanya 37. Tentukan nilai gaya normal dan percepatan bendanya. Ini. Nah, berarti kalau kita mencari gaya normal, lihat ini kan berarti ada W. Berarti bersentuhan dengan bidang berarti N ke atas, ya kan? Nah, karena kalau pada bidang miring, itu dianggap sumbu X-nya adalah yang sejajar dengan bidang miring. Sumbu Y-nya yang tegak lurus dengan bidang miring. Berarti ketika kita menggambar W ke sini, maka ini seperti gaya yang miring yang ini nih. Dia tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar pada sumbu Y. Maka W yang si MG ini harus direfleksikan menjadi W sin atau W sin dan W cos. Kita refleksikan ke sini, kita refleksikan ke sini. Ketika alfanya di sini, ingat, kalau ini alfanya di sini, berarti yang ini adalah 90 min alfa. Kalau ini 90 min alfa, maka yang ini jadi alfa. Maka konsekuensinya kalau ini alfa, maka sisi MG yang ini adalah sisi samping. Jadinya W cos. Yang ke sini, kalau satunya W cos, berarti satunya W sin. Maka ketika kita ingin mencari gaya normal, berarti kita dapat peroleh dari sigma Fy. Bendanya tidak bergerak pada sumbu Y, jadi sama dengan 0. Maka di sumbu Y ada apa saja? Ada N ke atas, ada W cos ke sini, ya kan? Jadinya N min W cos sama dengan 0. Maka N-nya jadi W cos 37. W-nya 20 karena M kali G dikalikan cos 37-nya 4/5 dapat 16. Nah, kalau ingin mencari nilai percepatan bagaimana? Nilai percepatan kan ini. Berarti sigma Fx ini dianggap sumbu X-nya yang sejajar dengan bidang miring. Sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, gaya yang sejajar dengan percepatannya adalah si W sin-nya. Jadi W sin 37 sama dengan M dikalikan dengan A. W-nya berapa tadi? 20. Sin 37 3/5 sama dengan M-nya 2 dikalikan dengan A.
maka kita akan dapat harga A-nya 6 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Itu contoh tentang soal penentuan gaya normal dan percepatan benda. Oke, ini ada latihan soalnya, bisa dikerjakan. Nanti dikumpulkan kepada guru fisika masing-masing ya. Ini nomor 1, 2. Ini nomor 3 dan 4. Ini nomor 5-nya. Oke, cukup dulu hari ini pembahasan tentang hukum Newton, tentang gaya berat, lalu tentang gaya normal, sistem lift, penentuan percepatan. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang tegangan tali. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.